dari area Lakawi menuju ke bawah dari camp Alpha yang membuat harusnya apa yang kita bahas dari tadi bisa kejadian dengan begitu mudah karena garis pesawat juga sangat mendukung sekali. Alter Ego bisa turun ke sana, Bigatron pun sama bisa turun ke sana. Bahkan kalau kita melihat Bigatron tetap akan menuju camp Alpha karena mereka belum turun dari pesawat sampai berada di dekat Pulau C dan juga Pulau A. Dan kalau kembali membahas tim to fokus tadi, saya memang membahas atau saya memfokuskan kepada Alter Ego. Selain drop zone yang memang sangat seru untuk kita lihat antara AE dan juga Bigatron yang nampaknya akan segera bertemu sama-sama ke utara keduanya. Tapi saya juga ingin melihat Alter Ego dengan seorang Rosemary kembali dimainkan akan seperti apa jadinya. Karena kita ingat betul di Smash Tour kemarin Alter Ego diselamatkan justru tanpa adanya Rosemary. No Rosemary, justru AE party. Itu yang terjadi kemarin. Waduh, no Rosemary no party gitu maksudnya? No Rosemary justru party. Oh iya, Kemarin no Rosemary yes party berarti. Nah, gue pengen lihat sekarang dengan adanya Rosemary seperti apa karena sudah ada evaluasi panjang dilakukan oleh coaching staff Alter Ego. Harusnya mereka sudah menyamakan kepala mereka. Ya, karena pastinya dari frekuensi permainan harus disamaratakan dari keempat pemain tersebut. Tapi sangat disayangkan First Blood sudah didapatkan oleh Osja Thailand. Karena memang kedua tim ini antara Boom dan juga Osja ada yang bertegur sapa di bagian pertigaan. Sepertinya perebutan area scrapping ini terjadi dan sangat disayangkan. Boom harus kehilangan satu pemainnya sangat dini sekali. Yap, tapi ini baik lagi sih dari Boom ya. Mereka harusnya udah mengantisipasi bahwa akan ada tim-tim yang mungkin nge-push sedikit ke arah tempat-tempat scrapping mereka. Ternyata itu adalah OJTH. Tim yang salah satunya menurut gua sangat underrated. Kita nggak pernah ngebahas OJTH sebelum season ini. Kita nggak pernah ngebahas bahwa mereka menjadi tim yang kuat. Tapi mereka finish dan masuk ke grand final di posisi ke-5. Off season gue udah ngelihat kekuatan dari OJTH. Kenapa gue pede dengan mereka? Dan gue sempat sebut mereka Dark Horse juga, karena mereka ini adalah tim yang sebenarnya berisikan pemain-pemain yang sangat berpengalaman. Kita tahu dari Gewi juga pemain yang sangat lama gitu ya. Mereka juga dinakodai oleh salah satu pemain legend juga dari PUBG Mobile. Dan baik lagi gitu, mereka main style pinggiran, pinggir luar. Itu nggak semua tim yang berani main seperti itu. Untuk melawan ke arah zona, untuk main pelan, dan mungkin kena gatekeep, lu berarti punya kepedean yang tinggi dan juga knowledge yang sangat tinggi. Dan OJTH berani melakukan style tersebut. Dan terlihat juga gitu ketika mereka bermain, firepower mereka oke, rotasi mereka oke, pengalaman mereka oke. Ya mereka punya semua faktor yang bisa menjadikan mereka tim yang at least papan tengah ke atas. Itu yang juga sangat baik ditunjukkan oleh para pemain-pemain Osja dan saat ini terpantau memang mereka nampaknya sudah bisa mengantisipasi hal-hal awal yang harusnya juga disadari oleh Boom karena Boom kita tahu di Sunhawk mereka 2 kali menang di KO dengan poin yang lumayan gratis atas tim Secret yang membuat Secret sekarang harus berpindah menuju ke area tengah dari Pulau B. Mereka melakukan scrapping di kanan dari bootcamp. Namun yang tidak disadari oleh Boom Esports adalah ternyata OJTH agak sedikit nakal untuk bisa nyuri satu pemain Boom. Ini yang nampaknya harus segera diantisipasi untuk hari kedua oleh Boom Esports. Dan kalau kita lihat zona saat ini, memang menuju ke area kiri dan kembali menjadi PR untuk Boom. Mereka dipaksa untuk bergeser ke dalam zona. Yap, ini baik lagi. Ini adalah zona galau gue bilangnya. Karena masuk ke bagian pertigaan atau kalau dalam bahasa Inggris mereka suka bilangnya trifecta. Karena 3 titik mengambil tengah-tengah dari 3 pulau A, B, dan juga C. Ini yang membuat akhirnya tim-tim seperti Kagendra, Alter Ego enak banget. BTR yang harusnya enak atau Void yang harusnya enak. Ketahan karena Alter Ego yang mengambil utara dari pertigaan. Dan Kagendra mengambil pusatnya. Dan sedangkan mungkin dari VP bakal nge-push ke arah Ruins ke arah kanan lagi tuh. Ke rumah-rumah pinggir sisi kiri dari pertigaannya. Ini akan membuat pertigaan sangat-sangat numpuk parah. Nah akhirnya ya kita bakal lihat nanti kalau zona sampai ngedonat. Ya udah bakal mereka habis-habisan untuk nge-clearing pinggir. Ini pernah kejadian 1 kali. Di mana waktu itu VPE yang Chicken ngehadapin Face yang Face dari bootcamp. Itu persis zonanya mirip kayak gini. Sebenarnya memang yang harus dikontrol pertama kali adalah choke point udah pasti dong ya dengan zona yang seperti ini menuju ke arah apa trifecta tadi kalau kata atau pertigaan ya. Pertigaan lah ya. Zona galau, trifecta apapun itu. Dan memang biasanya yang kita tahu adalah Bigatron kan ya kalau dulu ngambil Zaman dulu ya. Zaman dulu sebelum ganti personil seperti sekarang ya kan. Tapi sekarang karena Kagendra yang ngambil bootcamp, alhasil kita udah bisa bercerita yang mengambil area choke point itu adalah Kagendra. Tadi ketika Flo lagi bicara, gue ngeliat ada satu personil dari Kagendra dia nyebrang. Dia nyebrang ke tempat yang tadi dibahas sama Flo, yang dimana mungkin Vampire yang akan kendaliin. Tapi karena mereka udah antisipasi duluan, mereka langsung taruh orang, taruh pion pertama di situ dulu, buat at least nge-scouting, dapat info, ngusir-ngusirin, zoning out. Jadi mungkin membuat Vampire itu nggak langsung ngambil alih berkuasa di
titik tersebut. Dan memang sejauh ini kita lihat setelah tadi satu penculikan, belum ada lagi pertemuan-pertemuan lain. Balik lagi kita ngomongin ini udah masuk ke final, udah banyak sekali analisa-analisa yang dilakukan. Tapi bergeser sedikit ke arah Painan, ada dua tim yang kita katakan turunnya agak cukup berdekatan. Dari e-Arena kan ngambil Painan, berarti tim Secretnya geser cukup jauh ya. Karena dari drop spot yang disuguhkan oleh Level Up, gue ngeliat tim Secret itu ngambil KAW harusnya. Ya, harusnya mereka di KAW seperti yang saya katakan tadi, mereka berhadapan dengan Boom, tapi mereka sudah kalah 2 kali di Liga kemarin menghadapi Boom, akhirnya geser ke dekat Bootcamp, dan tim Secret memang di match ini menjadi salah satu tim yang geraknya paling cepat dibandingkan yang lain, dan akhirnya sudah ada di tengah-tengah berhadapan dengan e-Arena. Tapi kita bergeser sedikit menuju tempat yang berbeda, ternyata ada Strangers yang berhadapan dengan Selcom Digiola yang tembakan dilakukan. Olio melakukannya, belum berhasil dia untuk mendapatkan satu pemain dari tim Strangers yang ada di ujung sana. Yang membuat cukup menarik dari tim Selcom Digi Lion adalah justru Jimmy. Kali ini menjadi bintang di tim tersebut, bukan lagi Keluk ataupun Leon DZ. Berarti step up, dia nunjukin step up. Selain kualitasnya sebagai IGL, ya kan Jimmy IGL-nya ya kan? Berarti dia juga berusaha untuk tetap memberikan kualitas yang baik sebagai IGL. Tapi anyway, sudah terjadi satu knockdown atas pemain e-Arena. Satu granat yang begitu masak, sebegitu matang, membuat dua pemain dari e-Arena agak sedikit terhenti pergerakan. Tapi Alter Ego dan Bigetron, mereka bertegur sapa di satu rumah. Nampak di sini Alter Ego Ares mengalami kesulitan karena Rocky sudah hilang. Satu tembakan bisa menjadi malapetaka di saat Sakura memiliki angle yang paling berbeda. Dan Sakura bisa mengejutkan para pemain-pemain dari tim tersebut. Sedang mencari angle kembali. Granat bisa dilemparkan menuju ke area dalam. Revive sedang dilakukan. Belum ada upaya. Bahaya Joker. Tidak boleh berlama-lama dekat dengan compound yang diisi oleh pemain-pemain dari tim Secret. Karena tim Secret nampaknya memiliki barikade yang begitu kuat. Sulit sekali untuk ditembus oleh pemain-pemain e-Arena. Yes, masih nge-hold aja dari pemain-pemain tim Secret. Berada di dalam rumah-rumah kecil tersebut, tidak mau keluar. Karena memang kalau kita lihat dari titiknya ini nyaman dan aman, jadi pastinya berusaha nge-hold selama mungkin sambil nungguin perpindahan zona dari stage 1 menuju ke arah stage kedua. Dan zonanya ternyata cenderung menuju ke arah bootcamp. Ini The Xavier agak cukup tersenyum ya kalau kita lihat dengan zona seperti ini. Iya, mereka akhirnya mengambil bootcamp yang ditinggalkan lagi-lagi oleh Kagendra. Kayak bukan pertama kali ini kejadian nih. Iya, Kak Terakhir Gendra. juga yang VPE waktu Chicken, sama persis. Dari Kagendra yang menang lawan Face, dia yang cabut dari bootcamp, Face sisa 3 orang, Face stay, dia yang dapat zona akhirnya. Kejadian lagi, apakah mereka kali ini punya plan B, atau akankah mereka stuck dan malah nyangkut? Tadi kita lihat dari tim Kagendra, ada malah kenok satu Ican, yang tadi mengambil sisi paling kiri dari pertigaannya kan, yang kita bilang akan dikontes oleh VPE, dan ternyata kejadian. Dia kenok dan mungkin Kagendra sekarang mulai diserai atau mungkin pecah ini mereka, plan mereka. Karena harusnya mereka tadi tarik mundur, ngumpul di gunung di atasnya bootcamp, sekarang Ican kenok. Mau revive atau enggak? Mau dikorbanin, sayang juga. Mau difightin juga nggak bisa. Dan gue sekarang ya, dengan rotasi dan juga pergerakan tim-tim, ini banyak banget pekerjaan coach dan juga analis yang sudah dilakukan oleh banyak tim. Gimana BTR tadi bisa makanin satu pemain AE? Karena dia tahu pemainnya pasti nunggu di situ. Langsung dimakan sama pemain BTR tadi, ditabrak rame-rame. Iya. Ya soalnya tadi juga split kan kalau kita lihat pemain-pemain dari Alter Ego, sama halnya juga dengan Kagendra. Berarti secara kasar mata kita bisa bilang pemain-pemain yang split ini menjadi incaran, menjadi makanan bagi tim-tim yang kayak gerakannya stacking gitu loh. Dan polanya gitu-gitu lagi. Ya. Iya. Diperlukan sebuah pola baru mungkin untuk di Grand Final kali ini, karena kembali seperti yang tadi sempat dibahas juga bahwa mereka sudah memiliki waktu jeda yang cukup panjang, dan itu adalah tugas dari para analis dan juga coach masing-masing tim untuk bisa membrainwash otak dari para player-playernya untuk mengetahui bagaimana keinginan dari coach ini bisa diterapkan dengan sempurna. Karena pastinya akan ada beberapa sisi evaluasi yang dilakukan setelah liga yang dijalankan kemarin. Tapi masalahnya yang melakukan evaluasi nggak cuma satu tim, semua tim melakukannya. Berarti semua tim sudah ready untuk di Grand Final kali ini. Kesalahan-kesalahan kecil saja akan sangat berpengaruh, seperti kesalahan dari Boom tidak mengantisipasi OSJTH di awal, kesalahan dari Alter Ego yang memang pemainnya tadi nge-split, itu akan menjadi kesalahan kecil, dan itu akan justru menjadi faktor yang menentukan sekali di Grand Final seperti ini, karena tidak boleh ada mistake. No mistake untuk Grand Final seperti yang sedang kita saksikan sekarang. Ini kalau teman-teman lihat ya di bagian klasemen yang udah hilang satu itu semua tim Indo Itu loh. Indo. Voin hilang 1, Boom hilang 1, AE hilang 1, Kagendra hilang 1. Ini berarti kan no anticipation bisa kita katakan dari tim-tim yang udah kehilangan satu pemain ini. Dan masalahnya hilangnya tuh bukan knockdown, bisa di-revive gitu loh. Udah knockdown, di end gak bisa diselamatin. Dan itu adalah pemain-pemain yang nge-split dari tadi. Jadi gak ada penyelamatan yang bisa dilakukan karena resikonya terlalu tinggi. Bahkan tadi di elimination feeds kita melihat lagi satu pemain dari Voin ya, berarti yang sudah
terculik kembali, tapi nampaknya dari OsJTH terus mengkerangkengi pemain-pemain dari Void, tidak dibiarkan punya ruang gerak yang leluasa. Chopper adalah pemain dari Thailand yang memiliki statistik paling mentereng dibandingkan yang lainnya. Thailand memiliki Nuzi, Thailand memiliki sebutkan siapa Vin Torres, sebutkan siapa Tony K. Namun justru yang memiliki elim paling tinggi dari semua player-player Thailand adalah Chopper di OsJTH. Ini yang menjadi alasan kenapa OsJTH juga sangat tinggi poinnya kemarin. Mereka melambung tinggi sekali karena Chopper sejauh ini sudah mengumpulkan 70 elimination sendirian saja. Dan ini adalah satu pembuktian dari Chopper yang sebelumnya bermain untuk Sersia. Ya, jam terbang lah ya, berbicara juga pernah bermain di Sersia, pernah bermain di Hale juga. Tapi saat ini dari kamera menuju ke arah Gewi, dimana ini juga salah satu pemain veteran yang kita tahu pernah punya jam terbang cukup tinggi, pernah bermain di Valdus, pernah bermain di PW88 juga. Dan memang kerjaan dari OsJTH dari tadi, dia tuh jadi gatekeep. Orang-orang yang lewat dia tembakin, dia zoning outin. Itu yang bikin orang-orang susah untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi kita lihat sekarang juga dari VD, mereka tampaknya kehilangan semua anggota mereka, hanya menyisakan seorang Rezak. Dan dia pun akhirnya berusaha mengambil big play, bukan mengambil rumah-rumah pinggir karena dia tahu pasti akan diisi oleh tim-tim lain, akan dipush oleh tim-tim lain. Tapi dia mengambil benteng terkuat kali ini. Langsung masuk ke dalam bootcamp dan coba untuk play it safe aja. Ya dari VD mau gimana lagi? Satu, apa yang lo bisa lakuin? Survive. Satu hal juga yang saat ini sedang kita saksikan adalah bagaimana ternyata RRQ tidak stop di liga saja. Mereka terus ngegas untuk bisa mendapatkan elimination selanjutnya. Satu knockdown bisa didapatkan menuju ke Strangers. Dan kalau dilihat tadi dari medium map yang sudah terbuka, Bigetron berhasil melakukan penyeberangan. Dan itu adalah satu langkah besar untuk Bigetron mempertahankan posisi mereka di area tengah. Karena yang saat ini sedang diambil oleh Bigetron adalah sebuah tebing yang seringkali menjadi kunci saat zona menuju ke bootcamp. Seringkali FaZe Clan di generasi sebelumnya mengambil tebing tersebut. Bahkan kita ingat Alter Ego juga rata saat mereka mencoba untuk menyeberang ke tebing tersebut ditembaki oleh Vexy di minggu kedua kemarin. Berarti kan barang siapa mendapatkan tebing tersebut duluan, chance-nya lebih tinggi untuk bisa survive sampai ke late game. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya. Tapi anyway, sepertinya dari e-Arena dan juga tim Secret mau tidak mau harus pecah juga. Setelah begitu lama nge-hold position, tapi nampak kali ini dari Break dengan shotgun gaming matinya gagal dia untuk bisa menghentaskan lawan-lawannya. Bahkan dari NC2 sedang berupaya keras untuk bisa menyelamatkan satu kawannya. Hold position, revive dilakukan, Tiger X melakukan backup dari bagian belakang. Frankie tidak fokus dengan backline-nya dan tim Secret menjadi satu tim pertama yang harus hilang. Tim Secret, awalnya mereka memiliki defense yang begitu kuat sekali, namun apa daya ternyata dobrakan yang dilakukan oleh e-Arena terlalu jahat yang membuat justru tim Secret menjadi tim yang pulang pertama menuju ke lobby. Padahal mereka punya compound, tapi memang antisipasinya gagal tadi dilakukan dan ini adalah waktu yang tepat untuk Yuhai bersama dengan rekan-rekannya dari Sam9 bisa mendapatkan keuntungan terbesar dengan menjadi third party menuju e-Arena. Namun itu tidak dilakukan atau belum dilakukan oleh para punggawa-punggawa dari Sam9. Justru Cellcom DJ Alliance yang menjadi kontender selanjutnya yang harus dihadapi oleh e-Arena. Sakura berhasil untuk menaklukkan satu pemain dari Sidal atau Cellcom DJ Alliance. Tapi Time Entertainment dari bagian kejauhan, dari bagian dalam pun melihat bagaimana permainan dari Alliance ini sudah mulai dihentikan langkah kakinya. Kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang dilakukan Alliance ini sebenarnya 11-12 dengan apa yang mereka lakukan di group stage. Mereka screening out bagian outernya. Tapi nampak kali ini mereka gagal dan begitu sulit. Apalagi ada Tiger X. Baru saja dia loncat ke bagian luar, masih bisa ditaklukkan kembali. Tapi apa daya, Sidal sudah kehilangan pemain-pemain begitu banyak sekali. Dan bahkan Blue Zone sudah mulai ikut campur juga. Di bagian dalam, Boom Esports bertemu dengan Osja Thailand. Tembakan terjadi kembali dan nampaknya Boom berhasil menumbangkan dua pemain dari Osja. Kali ini Osja hanya menyisakan satu yang terakhir saja dan e-Arena sudah mengumpulkan 6 elimination. Kehilangan satu pemain bukanlah sebuah masalah. 6 elimination menjadi keuntungan besar untuk e-Arena yang sudah berada di peringkat nomor 5 sementara waktu. Dan kita melihat zona selanjutnya betul saja tetap menuju ke area bootcamp dan Kagendra menjadi satu tim yang paling dirugikan dengan zona ini. Iya, ini zonanya mirip banget sama waktu itu ya. Persis sama malah, menuju ke arah tebing-tebing juga. Benar. Di waktu itu VPE berhasil menang karena bisa nge-clearing pinggiran dari trifecta atau pertigaan, nge-push ke atas gunungnya. Dan ternyata ini polanya sama lagi nih. VPE di posisi yang sama, dengan game plan yang sama, tapi kondisi yang berbeda. Karena depan dia, itu masih banyak banget tim yang ngumpul. Ada Sam9, ada KG, ada EA, ada TEM, ada bahkan Alter Ego dari sisi kiri mereka dan juga Bigetron yang sudah mengambil tebing-tebing terlebih dahulu. Ini baik banget hal-hal baru dilakukan oleh para pemain dan juga coach yang sudah men-set up gameplay ini untuk coba mengambil satu langkah di depan tim-tim lain untuk grand final kali ini. Counterplay sudah mulai dianalisa dan dibangun ya, bisa kita katakan seperti itu dari
tim-tim yang lolos menuju ke arah Grand Final. Kita bergeser sedikit menuju ke arah RRQ karena inilah saatnya mereka. Mereka harus makanin pemain-pemain dari Strangers karena Blue Zone sudah bergerak, tidak banyak waktu yang mereka miliki. Mereka harus menyelesaikannya sekarang juga. Nerpacking, 1 granat sudah mulai dimasak, siap-siap untuk dilempar menuju ke arah bagian dalam. Tapi ternyata ada tembakan yang membuat Peko pun harus down. Begitu sulit positioning dari Peko. Blue Zone ada, tembakan ada, lapar. Kita berusaha untuk nge-lockdown pemain bernama Lobby tersebut. Tapi nampaknya dari Lobby berhasil untuk melakukan healing. Tadi itu dia sudah dikunci. Tapi what a counter dari Lobby. RRQ pun menjadi satu tim yang nyusul ke Lobby. Ini klasik RRQ. Sering sekali kita melihat RRQ seperti mereka mudah untuk memenangkan sebuah fight. Tapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain-pemainnya justru menjadi sebuah blunder dan membuat RRQ pulang ke Lobby. Tidak ada satu alasan yang jelas, padahal lapar dia punya safe zone, Lobby X dia punya blue zone, tapi justru kalah. Tadi bukannya RRQ sisa 2 ya, Genfos sama... Ada lapar, ada Genfos. Peko knock duluan di blue zone. Oke, itu RRQ moment lah kita bilang ya. RRQ moment ya. Karena di season ini berapa kali kita ngeliat RRQ kayak gitu? Kayak udah ada 3-4 kali. Kayak lu gak tahu gimana tadi, lah kok RRQ rata? Ya. Tapi kan juga, lah kok RRQ menang? Betul. Ya, baik lagi ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang melampaui perhitungan dan logika. Dan itulah RRQ terkadang ya. Tapi terlihat sekarang semua tim mulai nge-push di pinggir-pinggiran. Ini yang udah di center duluan. BTR, AE, dan juga dari DX bakal enak banget. Sisanya bakal semua tempuran. Kayaknya VPE lagi main gameplay mereka yang sama. Clearing pinggir, bersihin pinggir, baru masuk ke center. Dan kali ini kontestan di depan mereka adalah Kagendra. Yang memang sedari tadi berusaha untuk nge-gatekeep pergerakan dari Vampire. Tadi mereka udah dapetin 1 ya kan, Icha udah dimakan, sisa 3 di bagian belakang. Nah ini gimana caranya nih Kagendra mau ngenahan pemain Vampire, mau nahan pemain Time Entertainment, ada pula pemain dari E-Arena. Ini tim-tim dari Thailand ini masih bertahan loh, semuanya main di outer. Iya. Dan satu hal yang tadi sempat saya lihat adalah Rezi makan pemain dari Alter Ego. Nampaknya Alter Ego melakukan satu hal yang berbeda. Kalau sebelumnya mereka bareng-bareng melakukan penyeberangan, kali ini nge-split. Tapi justru sayangnya Abigator juga nge-split. Niatannya estafet. Ya. Nah. Tapi baik lagi, BTR sudah membaca Alter Ego. Itulah. Dan begitu sebaliknya juga. Iya, makanya ada banyak perubahan bisa kita katakan. Dan ini yang bikin final jadi seru. Nggak monoton. Ya nggak gitu-gitu aja. Jadi unpredictable itulah yang kita ekspektasikan pastinya dengan menonton Grand Final saat ini. Sementara kita bergeser sedikit menuju ke arah bagian bootcamp. Sedari tadi 2 tim Vietnam sudah membangun istana mereka sendiri. The Xavier diikuti juga dengan tim Flash saat ini. Mereka berbagi beberapa sudut dan sisi, 4 susu. Dan nampak juga dari Razak. Harusnya nih Razak udah kecium sih baunya. Lu lihat deh pemain-pemain dari The Xavier tuh udah mulai mindik-mindik gitu loh ke arah Razak. Ya semoga udah mandi sih tadi pagi ya. Semoga. Waduh. Jadi nggak kecium-cium banget. Iya bener. Kan lu ngomong udah kecium kan? Kecium. Tapi nampaknya tembakan terjadi kembali Time Entertainment. Untungnya ada sebuah flick yang dilakukan oleh salah satu pemain mereka dan bisa menghindari sebuah tembakan jahat yang dilakukan oleh para punggawa dari Vampire. Begitu bengis para pemain-pemain Vampire ini mengincar lawan-lawan mereka. Kagendra Casper mendapatkan 1 pemain Bows. Berhasil ditumbangkan salah satu pemain kunci yang dimiliki oleh Flash. Dan ini menjadi satu kemenangan kecil yang didapatkan oleh Kagendra. Bootcamp memang masih masuk ke dalam zona. Namun kalau nanti zona menutup kembali, bisa saja justru area tebing yang diambil Bigetron lah yang masuk ke dalam zona dan meninggalkan area perkotaan dari Bootcamp. Karena seringnya seperti itu yang terjadi di Sunhawk saat Bootcamp masuk menuju ke dalam zona. Tembakan terjadi kembali, ledakan mendapatkan 1 korban di sana. Lamborghini menunggu saja flashbang yang dilemparkan, namun Molotov juga tidak ketinggalan, dilempar juga oleh seorang Lamborghini, masih bisa menghindari. Belum ada push yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Flash. 2 tim Vietnam masih berseteru dan cukup lama fight terjadi di sana. Ya karena itu adalah fight antar compound di dalam bagian bootcamp. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana Vampire akan menyeruduk, akan nge-retake entry compound yang sedari tadi sudah dijaga oleh Kagendra. 1 pemain Onsen baru saja berhasil untuk di-revive oleh pemain bernama Tony Kurniawan, bergeser kembali menuju ke arah bootcamp perseteruan untuk bisa merebut kontrak tanah dari bootcamp. Masih terjadi juga 1 granat kembali dilontarkan, masih miss the nades, belum ada yang connect masuk ke arah bagian dalam. Screening dilakukan, tapi apa yang dilakukan oleh Lamborghini adalah nge-counter balik. Levi's pun sama, jepitan mau dalam dan luar, membuat tim Flash tidak bisa meretake tahta dari The Xavier. Sebuah komunikasi yang berjalan dengan begitu lancar ditujukan oleh Xavier yang membuat mereka sudah mengumpulkan 5 elimination tanpa adanya 1 luka yang mereka hadapi karena masih lengkap dengan 4 pemainnya. Dan Xavier yang nampaknya akan menjadi pemenang di bootcamp dan mereka akan keluar dari area bootcamp dengan selamat. Namun PR-nya masih ada 1 pemain Flash yang bisa saja menculik pemain-pemain dari Xavier dari area ujung. Vampire! Ini yang dibahas oleh Flow Wolfies dari tadi. Apa yang dilakukan oleh Vampire ini seperti mengulang
di grup stage kemarin. Ya persis banget. Main di pinggir, naik ke atas gunung, ambil kontrolnya dan ngebersihin semua tim yang mengambil tebing ataupun area-area sekitar di bagian lower groundnya. Bedanya, Kagendra survive kali ini. Kagendra masih menjadi ancaman bagi tim Vampire. Karena sekarang kalau mereka sampai bisa nge-lock, dapetin satu pemain pinggirnya Vampire nggak bisa maju dengan bebas menuju ke arah Better ataupun Alter Ego. Mereka nggak bisa ke arah tebing-tebing dengan bebas karena di high ground masih ada tim yang mengintai mereka. Ya, itulah salah satu tantangan dari Vampire. Tapi mereka juga cerdik, mereka ngirimin Onsen untuk menjadi backline. Mereka tahu ada yang berbahaya di bagian compound tersebut. That's why membiarkan 3 pemain bergerak secara leluasa ke arah bagian dalam. Screening dilakukan, Bigetron di absen satu persatu. Hanya menyisakan 1 pemain terakhir yakni Reizi dari Bigetron. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh Bigetron? Akan kita saksikan karena zona pun sudah mulai mengecil kembali. Mengambil area open field. Sedikit masuk ke arah bagian bootcamp, tapi nggak terlalu banyak. Xavier masih bisa memanfaatkan tempat tersebut dan Reizi berupaya keras untuk bertahan seorang diri. Tapi seberapa lama Reizi bisa bertahan? Karena sulit sekali di areanya Reizi. Itu adalah tempat yang nantinya akan diselimuti oleh Blue Zone. Sehingga Reizi harus beranjak 1 langkah ke depan. Namun tembakan dilakukan kembali nampaknya Bigetron. Hasil dipulangkan menuju ke lobby. Masih ada upaya-upaya selanjutnya bisa dilakukan oleh Levis menuju ke pemain-pemain dari Vampire. Dan headshot didapatkan. Knockdown kembali dialami dan nampaknya hilang sudah Kagendra. Wah gila banget, ini The Xavier ngejagain istananya dengan sangat-sangat kokoh. Walaupun mereka bukan kokoh-kokoh ya, tapi tembakannya sudah mengumpulkan 10 eliminations. Bayangkan, hanya nungguin di bagian dalam, ngelihat siapapun yang keluar, siapa yang gerak, gue tembak. Kena syukur, enggak ya udah gue zoning out. Iya. Iya kan? Kagendra nyesel nggak ya? Ya. 2 kali kejadian yang sama, 2 kali pola yang sama, 2 kali zona yang sama. Ya, nggak dapet chicken. Karena kenapa? Meninggalkan bootcamp. Mengalah untuk kalah jatuhnya. Mengalah untuk kalah ya? Iya. Oke. Bukan mengalah untuk menang, tapi Gewi itu persis di depan. Komuknya Lamborghini belum ditembak. Oh my god, Gewi. Nyari hashtag 2. Masih ditungguin aja, dapet ternyata yang dapet adalah Onsen dan akan berusaha untuk di-steal oleh Gewi. Berhasil dia melakukan steal elimination walaupun pada akhirnya JTH pun dihilangkan. Wah, steal elimination yang berhasil, namun harus dibayar mahal dengan pulang. Hashtag yang ketiga, bahkan bisa dilakukan kembali. Vampire sedang kesulitan karena saat ini area fight sudah dikuasai oleh Levis dari Xavier. Terus memberikan ancaman, bahkan headshot didapatkan Levis. Tajam sekali aimnya, menyisakan 1 yang terakhir. Selesai sudah, Xavier membuka dengan sebuah winner-winner chicken dinner. Di Xavier tetap konsisten dengan performanya dari bagian group stage. Bahkan sampai hari pertama kick off di Sunhawk pun masih dengan sangat baik. Bahkan kita nggak bisa bilang mereka ngendok doang. 10 elimination tadi terakhir kita lihat, tambah lagi entah jadi berapa. Meskipun hanya nunggu di bootcamp, tapi dia ngebersihin semua tim yang mendekat ke arah bootcamp. The Xavier berkali-kali menjadi calon terkuat, tim terkuat, tapi berkali-kali gagal